Salah satu kunci untuk membuat tanaman kita menjadi subur, baik masa vegetatif seperti ini maupun masa generatif, adalah dengan memberinya pupuk. Pupuk biasanya kita menggunakannya kalau untuk lahan yang luas tentu membutuhkan pupuk kimia. Hanya bagi kita ibu-ibu yang hanya bercocok tanam di lahan terbatas seperti ini yang polybag ya, kita bisa menggunakan pupuk yang ada di dapur. Apa itu pupuk yang ada di dapur sehingga bisa seperti ini tanamannya ya, cukup besar juga dengan perawatan atau pupuk yang hanya kita ambil dengan mudah dan murah. Karena itu ikuti terus videonya sampai dengan selesai dan jangan lupa untuk mendukung channel ini, klik subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Teman-teman, pagi ini seperti biasa kita harus melihat tanaman-tanaman kita ya. Bagi teman-teman yang mau bercocok tanam apapun tanamannya, kita bisa menghemat biaya dengan menggunakan pupuk yang hanya kita ambil dari sekitar kita. Jadi nggak perlu selalu membeli pupuk yang di toko pertanian ya. Jadi selain alami, kalau pupuk organik itu juga lebih ramah lingkungan, tidak membuat tanaman kita atau tanah dan media tanam menjadi keras ya. Biasanya pupuk kimia itu akan membuat teksturnya nanti akan menjadi keras ya teman-teman. Kita sambil menyiangi ya, biasanya kalau ada yang gulma atau apa kita harus menyianginya. Kali ini Cece Petani Kantoran mau berbagi mengenai salah satu pupuk yang bisa kita ambil dari mana? Dari dapur. Dari dapur kita selain mecin juga ada satu bahan lagi yang bisa kita gunakan, yaitu garam. Garam alias uyah ya kalau orang Sunda mah. Kita bukan mau masak ya teman-teman, tapi mau meracik pupuk dengan menggunakan pupuk dari dapur, pupuk alami ya teman-teman, yaitu pupuk garam aja. Bagusnya sih memang garam krosok ya, tapi kalau di kita di perkotaan ini agak sulit banget nih teman-teman ya. Ini agak ini ya, jatuh dulu. Jadi garam yang biasa ada di dapur ini, bahan kimianya ini adalah NaCl ya, jadi mengandung natrium dan mengandung klorida. Nah ini kita butuhkan juga untuk tanaman ya teman-teman. Ini nggak perlu semua nih, kalau semua nanti kita nggak bisa masak. Jadi Na itu kalau kita menggunakan pupuk NPK biru, NPK itu pengganti kalium. Kalau dalam unsur kimia NLI, NaK ya, kedekatan. Jadi fungsinya ini mendekati dari kalium dalam pupuk NPK, yaitu natriumnya sebagai unsur hara makro. Bagi penggemar tanaman yang ditanam organik, ini suka banget nih ya. Bahkan ada penelitian katanya ada korelasi positif nih. Kalau tanaman buah melon ya, kalau pakai pupuk garam ya, itu tambah manis. Udah ada penelitiannya. Tapi kalau tanaman pare saya dikasih garam, kira-kira manis apa enggak ya? Parenya nih. Jadi ada penelitian kalau kita menambahkan garam untuk tanaman buah ya, salah satunya melon itu ada, bisa dicari, itu buahnya itu malah lebih manis. Tapi kalau untuk pare yang pahit apa jadi manis juga ya teman-teman. Aku sendiri belum pernah nyoba ya, tapi boleh deh kita coba apakah pare itu pahitnya berkurang ya kalau ditambah pupuk garam seperti melon. Oke. Yuk kita mulai. Bagaimana sih cara pakainya? Cara pakai pupuk garam ya. Ada aja ya kadang-kala yang kita tidak ketahui ternyata banyak manfaatnya. Fungsinya apa aja sih? Dengan adanya pupuk garam ini ternyata bisa memperkaya dalam ini nih, dalam media tanam ini memperkaya kehadiran mikroorganisme, cacing, bakteri, sehingga ini tanaman ini lebih subur nih. Ini kalau kita menggunakan pupuk garam, dan juga menghindari dehidrasi saat musim kemarau. Biasanya kan kita pakai mulsa ya, tapi dengan adanya tambahan garam dia bisa mengikat air lebih lama dan juga bisa membunuh bakteri jamur, dan tanamannya ini akan subur, memiliki daya tahan yang lebih tinggi. Bisa dilihat ini ya, biasanya nih ada jamur putih-putih. Untuk yang di sebelah sini ini
lebih sedikit atau tidak ada nih ya, saya jarang menemukan. Beda dengan tanaman tomat yang di sana. Kita lagi membagi dua tanaman tomat ini, yang menggunakan pupuk kimia dengan yang pupuk organik ya. Di sini yang organik ini alhamdulillah cukup bersih nih dari hama-hama tanaman. Nah, katanya suka ada yang komplain kenapa berbelit-belit katanya, padahal langsung aja cara pakainya. Karena saya perlu menerangkan dulu ya bagaimana cara pakainya dan apa hasilnya. Jadi untuk pakainya pun ini mudah banget ya teman-teman, dan irit ya. Kita cuma ngambil 1 sendok aja nih garamnya, kita gunting. Seperti biasa kita siapkan air ini 1 liter. Untuk 1 liter air ini kita pakai 1 sendok, 1 sendok aja, 1 sendok teh, jadi kurang lebih setengahnya 1 sendok makan ini. Nah, diaduk-aduk, bukan buat masakan ya. Larutan ini bisa kita gunakan dengan disiram langsung ke media tanam, ataupun kita bisa semprot ke tanaman. Jadi komposisinya saya gunakan sama aja nih. Jadi untuk ke botol semprot ini 1 liter, gunakan 1 sendok teh, dan untuk juga disiram itu cukup 1 sendok teh atau setengah sendok makan untuk 1 liter air. Ini 1 liter air. Kalau disemprot bagaimana? Semprot sama aja, dan kita semprot ke daunnya ya. Jadi memberikan nutrisi di sini nih. Tapi kalau untuk disiram atau dikocor, kita gunakan untuk di sekelilingnya media tanam seperti ini. Kalau bisa ya sekeliling. Cukup praktis, cukup mudah, cukup murah, nggak ribet. Jadi kita nggak perlu beli pupuk, cukup ada yang di dapur aja. Nah, 1 liter ini kita bagi sekitar 100 ml per tanaman. Tapi tergantung juga, kalau lagi musim panas dan kering banget, tambahkan sampai 200 ml. Penyiramannya kapan? Sama, harus pagi ya teman-teman. Jadi 1 liter air ini cukup untuk 10 polybag. Bayangin, irit kan? Dan cuma setengah sendok teh. Kalau musim hujan ya kita pakai 100 ml, penyiraman pagi dan sore ya. Kalau masih basah dan banyak gulma, jangan lupa ini harus kita buang. Kalau penyemprotan bagaimana? Kita hanya semprot saja ke bagian daunnya. Ini adalah metode semprot ya, jadi memberikan nutrisi ke daunnya ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti tomatnya cepat berbuah. Ini masih masa vegetatif. Kalau sudah masa generatif, nanti ikutin terus pupuknya apa sih petani kantoran, katanya beda kalau sudah masa generatif atau masa pembuahan ya. Udah mulai ada bunga-bunganya. Nanti untuk mencegah bunganya rontok, saya kasih tipsnya juga, pakai pupuknya apa. Pakainya kapan? Pakainya itu seperti biasa, saya gunakan 1 minggu 1 kali. Jadi jangan sampai kelebihan juga untuk pupuk ya. Jadi teman-teman, kembali lagi untuk pemupukan itu adalah tipenya atau jenisnya, jenis pupuknya, kemudian dosisnya, dan waktunya, frekuensinya. Jadi pertama, pilih kalau masa vegetatif seperti ini, berarti pupuknya yang cocok. Kandungan NPK-nya yang seperti apa, dosisnya tadi kalau untuk pupuk garam hanya 1 sendok teh untuk 1 liter air, dan kita siramkan ke sekelilingnya 100 ml atau 200 ml ya, tergantung dari tanamannya juga. Kalau udah agak besar dia butuh nutrisi lebih banyak, dan siramnya pagi dan sore kalau musim panas. Kalau musim hujan masih basah, cukup 1 kali 1 hari supaya media tanamnya ini tidak terlalu basah. Nah, sekian dulu sharing dari Cece Petani Kantoran mengenai pupuk yang hanya ada di dapur, yaitu hanya menggunakan garam atau uyah yang mengandung NaCl. Banyak banget ternyata yang menggunakan ini, karena saya juga termasuk penggemar tanaman yang organik ya, artinya kita menggunakan pupuk dan insektisida organik. Ini cukup bagus.
Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mendukung video ini sampai dengan selesai. Jika ada masukan, tolong tulis di kolom komentar ya, supaya aku pun bisa memperbaiki terus cara untuk berkebun secara hemat dan secara efisien. Kecepatan di kantoran mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.